adalah suasana SD Negeri 1 Sukamanah ya. SD Negeri Sukamanah 1. Iya, SD Negeri Sukamanah Sukamanah 1. Gimana kabarnya Pak Cepi? Alhamdulillah Bu. Baik. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, Pak Cepi, tema pendampingan 1 kali ini itu adalah terkait dengan refleksi awal kompetensi guru penggerak ya. Nah, Pak Cepi tahu sendiri udah kenal saya di Loka 0 kemarin ya. Gimana nih setelah Pak Cepi istilahnya belajar daring, udah mengikuti alur merdeka seperti itu, bagaimana nih rasanya Pak Cepi? Ya, mungkin saya sangat bersyukur sekali Bu, dapat pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Begitu bahagianya waktu Loka 0 kemarin di SMP Negeri 1 Selokan Jeruk gitu. Jadi menemukan suasana yang benar-benar baru lah gitu. Baru ya. Maaf, dapat PP baru, dapat teman CGP baru, dapat pengalaman baru, terus dapat ya intinya dapat ilmu lah gitu. Iya. Intinya dari pengalaman Bapak di Loka 0 itu dan juga pengalaman selama mengikuti daring ya dengan Ibu Eko fasilitator kita, ada perubahan enggak atau ada yang dirasakan yang berbeda gitu? Ada Bu, ada. Apa tuh? Semenjak mengikuti Rukol sama Ibu fasilitator dan sama teman-teman semua gitu. Jadi ternyata ya begitu besar sekali peran seorang pendidik itu khususnya guru. Jadi yang tadinya ya mungkin kalau diceritakan dengan prakteknya gitu, apa yang saya dapat dari pendidikan CGP ini masih sangat jauh gitu, sangat jauh sekali gitu. Ternyata gini kenyataannya yang mengajar yang baik itu seperti ya yang saya dapatkan dari baik dari Rukol, dari pengalaman kemarin Loka Karya gitu. Ya adalah gitu, sangat berpengaruh sekali gitu. Tapi saya juga nggak bisa langsung mengimplementasikan 100%, nggak bisa gitu. Bertahap saja Bu gitu, sedikit demi sedikit. Karena mengubah suasana suasana kebiasaan di lapangan gitu dengan teori yang saya dapatkan yang harus ya mungkin nggak bisa sekaligus. Nah, dokumen yang 1.1 Pak ya? Dokumen 1.2 modul itu sudah diupload semua kan Pak ya? Udah alhamdulillah udah diselesaikan, udah diunggah. Ya tinggal mungkin sekarang ke modul 1.2 ya alhamdulillah. Nah, saya juga bisa mengakses tuh ya kemarin yang aksi nyata 1.1 sama sekarang akan saya akses aksi nyata 1.2 ya Pak ya. Nah, dari aksi nyata tersebut setelah Bapak membuat dokumennya itu bagaimana nih rasanya dengan aksi nyata 2 modul ini? Jadi ada dikaitkan dengan koneksi antar materi 1.1 modul 1.1 dengan modul 1.2 sangat berkesinambungan sekali Bu sebenarnya. Alhamdulillah yang tadinya saya dalam proses KBM gitu di kelas, sekarang udah mulai ada titik terang gitu dengan saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pembelajaran pelajar dewantara dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak gitu. Ya sedikit demi sedikit, tapi insya Allah saya akan dengan berjalannya waktu
mengikuti program calon guru penggerak ini, mudah-mudahan planning saya ke depan gitu 3 tahun yang akan datang saya bisa udah 100% bisa mengimplementasikan kepada anak didik. Cita-cita saya seperti itu. Jadi proses 1 bulan ini bagaimana nih, Pak? Ya ada pengaruh sih, ada perubahan sebenarnya, alhamdulillah. Jadi apa yang saya ikuti kebiasaan setiap hari gitu. Sedikit demi sedikit saya rubah dengan pengalaman saya atau ilmu yang saya dapat dari modul 1.1 dan modul 1.2. Wah, luar biasa Pak ya. Jadi Bapak mau merubah Iya. sedikit demi sedikit. Iya, gitu. Walaupun mungkin tadi kata Bapak jauh. Ya, jauh. Jauhnya Jauh. maksudnya jauh dari kenyataan. Nah, gitu. Jauh dari ideal yang diinginkan nah, oleh gitu. Adik gitu Iya. mungkin ya Bapak. Mungkin ibu juga dari benak ibu mungkin ya antara teori gitu dengan praktik itu mungkin ya. Betul. Memang dirasakan, tapi Pak Cepi cukup luar biasa, setidaknya sudah ingin ada perubahan Iya, gitu ya. usaha upaya lah gitu ya. Nah, bagaimana Pak nih dukungan dari ekosistem sekolah sekarang di SDN Sukamana 1? Alhamdulillah mungkin dari kepala sekolah, mulai dari saya mengajukan minta dulu ingin ikut seleksi CPGP. Terus terang saya pertama ikut program CGP ini angkatan 5. Berarti angkatan 5 alhamdulillah sudah daftar ya? Tahap 1 bisa enggak lulus. Tahap 1 enggak lulus. Ya. Angkatan 5, angkatan 7 kalau enggak salah, bukan angkatan 5. Angkatan 7, Bu. Ya, angkatan 7 ikut ke pasar juga yang dulu belum yang sekarang ikut, terus ya biasa ngisi itu persyaratan biasa. Tahap 1 dinyatakan belum memenuhi syarat nggak lulus gitu. Saya coba mengkoreksi lagi gitu, mengevaluasi apa kesalahan saya, makanya dalam pengisian esai. Jadi esai di sana udah saya pelajari, evaluasi, ternyata apa yang saya utarakan di esai di sana harus sesuai dengan apa yang saya alami. Iya, betul. Berarti luar biasa, dia akhirnya di angkatan 10 ini. Angkatan 10 ini alhamdulillah lulus ya. Tahap 1, begitu tahap 2 langsung interview kan, simulasi ngajar, beres simulasi mengajar langsung interview kalau nggak salah selama 2 jam dulu sama 2 fasilitator gitu ya. Iya. Dua asesor lupa lagi namanya juga gitu dulu teh. Intinya ya. Bapak udah mulai bisa jadi CGP gitu ya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa Bapak. Meskipun sekarang ya lumayan keteteran juga sih tugasnya gitu. Tapi alhamdulillah dukungan aman. Alhamdulillah aman dari teman sejawat, alhamdulillah. Kadang-kadang sekali-sekali saya suka nanya sama ini teman-teman juga ngedukung ya. Alhamdulillah gitu. Ya. Terima kasih nih udah dukung Pak Cepi ya. Baik Bapak, ini kita ke kegiatan intinya ya, ke bagian inti tindak lanjut hasil karya orientasi nih ya. Kemarin. Iya. Masih ingat pasti ya. Masih. Apa saja kekhawatiran yang sebelumnya atau yang dirasakan Bapak nih ya. Tapi terjadi, tapi juga ada mungkin yang belum terjadi. Apa aja? Yang didapat waktu lokal gitu. Keresahan selama atau kekhawatiran selama Bapak jadi guru. Bukan program CGP ini. Bisa bukan? Program CGP-nya, bisa kekhawatiran di lokal itu mau diungkapkan lagi seperti apa, silakan. Apa aja tuh kekhawatiran yang Bapak rasakan nih ya? Apakah udah terjadi atau belum, atau mungkin ada yang belum terjadi tapi Bapak khawatirkan, apa tuh? Ya mungkin kalau dari segi KPM ya di kelas gitu, mungkin
saya juga belum sempat, tapi alhamdulillah untuk kelas yang saya ampuh sekarang di kelas 6, saya sedikit demi sedikit udah coba kasih perubahan. Alhamdulillah mengenai ya pokoknya pendidikan karakter suka saya terapkan di kelas saya gitu. Tapi saya belum coba intinya kolaborasi lah intinya sama teman-teman sejawat di sini, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5 saya juga belum. Jadi ya sedikit demi sedikit saya juga akan mencoba menularkan lah intinya, menularkan apa yang saya dapat gitu. Tapi untuk saat situasi sekarang saya juga masih mencoba-coba beradaptasi dengan kebiasaan atau tugas-tugas yang saya sekarang harus selesaikan gitu, Iya. Bu. Jadi selama jadi CGP jadi kekhawatirannya itu tugas gitu ya. Jadi tugas takut nggak selesai itu Iya, aja. iya, Pak. Sementara masih banyak Bu sebenarnya kekhawatiran yang saya itu mah. Tapi Bapak kan megang kelas 6. 6. Nah, Kelas 6. Di kelas sendiri ada nggak satu kekhawatiran? Enggak ya? alhamdulillah untuk sekarang enggak. Aman. Aman. Malahan si anak yang keluar yang keluar dari apa yang saya utarakan atau ya saya selalu alhamdulillah aman lah, kondusif lah di kelasnya gitu, nggak ada masalah apa-apa. Tapi apa saja nih harapannya dalam 1 bulan ke depan? Atau mungkin ada harapan baru gitu? Ya, yang pertama kalau boleh jujur gitu, saya pingin bener-bener pingin bener-bener bukan pasif lah, aktif gitu ya, pingin aktif gitu, cekatan lah dalam mengerjakan tugas-tugas CGP lah, itu aja intinya mah. Harapannya itu gitu. Harapan yang paling mudah dan terdekat gitu. Gitu yang sekarang saya alami ini gitu. Tapi Pak, bagaimana bentuk dukungan nih? Jadi dukungan dari kepala sekolah, rekan guru yang selama Bapak daring terutama ya, karena daring itu contoh sekarang membutuhkan waktu. Gitu. Bagaimana dukungan? Ya alhamdulillah, termasuk ya selain kepala sekolah, rekan-rekan semuanya juga memberikan support motivasi yang sangat luar biasa gitu. Nah, kita beralih ke tindak lanjut pembelajaran. Hasilnya terutama ya kan? Ya. Berdasarkan pembelajaran mengenai modul 1.1 nih, mengenai apa Pak? Filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ya. Apa perubahan di kelas selaras dengan KHD? Mungkin yang tadinya saya otoriter mungkin ya, saya belak-belakan saja gitu, nggak akan mengada-ngada lah apa. Tapi bukan guru galak ya Bu ya? Tegas. Oh, bukan galak ya, tegas gitu ya. Jadi kelas 1 pusing, Pak Cepi kan ya. Jadi Pak Cepi itu kayak semacam apa ya, portal supaya anaknya nurut gitu ya. Alhamdulillah gitu lah. Iya, oke. Jadi gimana tuh Pak? Ya yang tadinya saya suka bersifatlah otoriter lah gitu ya sama anak. Ya sekarang karena udah sedikit demi sedikit mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya harus bersifat ya bukan menuntut sama anak gitu, tapi harus menuntun gitu kan. Ya, harus disesuaikan dengan kodrat alamnya gimana, kodrat zamannya gimana, terus harus sekarang kan modul 1.2 harus berpihak pada anak gitu. Ya sedikit demi sedikit pula saya akan coba implementasikan dalam KBM. Nah, Bapak, apa saja pembelajaran yang didapat dari KHD ini untuk mendukung supaya ada perubahan di kelas Bapak? Pelajarannya gitu. Pembelajarannya. Pembelajarannya ya alhamdulillah si anak dikasih bukan kebebasan ya, jadi keleluasaan dalam mengembangkan minat dan bakatnya supaya si anak dapat tercapai atau dapat berkembang sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki si anak tersebut gitu. Jadi kita jangan menutup
atau dalam ada istilah jangan berani-berani sekali-kali membunuh karakter lah Nah, gitu. betul, Itulah betul. intinya lah gitu seperti itu. Nah, tapi peserta didiknya itu sendiri gimana tuh respon mereka saat terjadi perubahan di kelas? Alhamdulillah waktu di pembelajaran dengan metode contohnya kerja kelompok atau diskusi kelompok, si anak yang tadinya pendiam terus gak memunculkan potensinya sedikit demi sedikit karena dikasih keleluasaan dan sama saya dikasih penjelasan bahwa apapun yang kalian miliki itu harus bisa dimunculkan, harus bisa ditonjolkan, jangan sampai bapak jadi apa yang kalian potensi yang kalian miliki bapak sampai nggak tahu lah seperti itu. Jadi yang bakatnya misalkan ke pelajaran matematika coba munculkan gimana itunya pembelajaran matematika dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terus apa nih hal yang sudah baik ya terjadi dalam perubahan di kelas tersebut dan apa yang harus diperbaiki? Mungkin alhamdulillah kalau hal yang baik karena mungkin udah saya terapkan meskipun perlahan-lahan gitu, bertahap. Alhamdulillah pembelajaran proses kegiatan belajar mengajar di kelas lebih efektif, lebih kondusif dan lebih hidup lagi si anak. Jadi sekarang yang merasa hidup itu yang tadinya jarang bertanya sekarang udah mulai berani bertanya si anak. Jadi aktif ya Pak ya? Ya, aktif gitu. Dan mungkin kekurangan yang belum saya alami atau khawatirkan sekarang yang mudah-mudahan sekarang kan kelas 6 lagi PSAT sekarang minggu depan mungkin ujian praktek terus minggu depannya lagi PSAJ kalau atau dulu itu disebutnya ujian sekolah ya untuk saya sendiri sebagai wali kelas 6 ya sangat besar sekali tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Mungkin selain saya mengikuti program CGP ini yang mudah-mudahan nggak ada gangguan yang begitu signifikan gitu sama saya. Program-program yang sudah saya jalani sudah saya ikuti setiap 1 tahun sekali gitu. Udah ujian kan ada untuk melanjutkan siswa ke jenjang berikutnya. Nah, perubahan konkret di kelas itu udah dituangkan di jurnal refleksi di minggu kan? Udah. Ya. Dan tidak ada kendala gitu ya? Ya ada udah dibahas ya sedikit ya. Iya. Nah, ini untuk pembuatan kerangka portofolio ini media platform apa yang digunakan untuk membuat portofolio digital itu? Yang kebetulan saya tuh udah gak tahu udah membuat portofolio digital intinya belum dibuka lagi Bu saya juga gak tahu belum gitu. Yang jelas saya akan mencoba yaitu mungkin harus dibuat kan itu portofolio digital itu harus dibuat terus dikerjakan mungkin tiap jadi tugas-tugas dari awal mengikuti CGP ini sampai nanti akhir kan masuk semua ke portofolio digital. Ya, kalau nggak salah menggunakan aplikasi itu Google Site. Gitu. Tapi udah mulai dicoba belum? Baru kalau sekarang belum lagi gitu. Sekarang mah kalau nggak salah udah beres lokakarya no dulu tuh ya. Mencoba membuka gitu. Nah di lokakarya no kan pengawasnya yang ngejelasin itu ya. Jadi di situ portofolio digital itu kan ada kerangkanya seperti apa kerangkanya kan udah dibahas. Nah itu kan dikasih judul portofolio digital judulnya seperti apa semua tugas-tugas itu kita tuangkan di situ. Nah contoh kemarin Bapak membuat DK seperti itu. Nah, itu dirangkumlah ke koneksi antar materi gitu. Nah itu
media yang sering Bapak pakai selain YouTube apa lagi? PDF. Medianya, ya PDF. Word bisa, Word Bisa. juga. Dan tentunya nanti dituangkan dalam Google Site ya Pak. Media yang sebenarnya bukan wajib, cuma pihak panitia atau dari BBGP-nya itu menyarankan kita untuk menggunakan Google Site gitu Pak. Jadi komponen apa saja nih yang dituangkan dalam portofolio digital itu komponennya Pak? Kan yang harus dituangkan di kalau enggak tugas-tugas gitu. Iya, tugas-tugas kan. Mungkin mulai dari diri itu yang mulai dari diri. Bisa. Mulai dari diri terus komponennya apa lagi? Terus dekon, demonstrasi konseptual mungkin, terus aksi nyata, terus ruang kolaborasi, yang tugas kelompok itu. Nah itu kan bisa dirangkum dalam Google Site, kan medianya kita pakai itu. Kalau ada link YouTube, plug aja di situ ya. Bapak kan jurnal refleksi ada video tuh di Google Drive, yang link di Google Drive bisa disimpan di Google Site itu kan, seperti itu. Jadi komponennya Merdeka itu tadi, ya. Merdeka apa tuh Pak? Urutan Merdeka apa tuh Pak? Iya, intinya sampai aksi nyata hanya itu. Mulai dari diri kan, Merdeka, elaborasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, terus eksplorasi konsep, E-nya koneksi antar materi, aksi nyata. Bener. Baru ingat Ibu, asli baru ingat. Itu komponennya loh. Lupa deh ya Gusti. Tapi udah keren tuh Pak, udah ingat. Nah, seperti apa nih untuk penyajian yang akan dibuat nanti di portofolio digital? Untuk sekarang ya terus terang aja Bu, belum kepikiran sih. Saya nanti memang akan dirangkum semuanya. Memang masih lama ya, 6 bulan iya, ya. Masih lama. Nanti di bulan ke-6 itu kita buat si portofolio digital itu kita pajang di meja yang akan dijadikan itu tuh. Jadi jadi si portofolio digitalnya itu entah itu di print dalam bentuk buku. Nah, kita kan akan buat buku tuh, bisa juga seperti itu. Ya Ibu kan ahlinya yang buat buku kan? Iya. Nah kemudian untuk ini nih, peta posisi diri Bapak nih dan rencana pengembangan diri. Kompetensi apa yang sudah baik menurut Bapak? Kan kompetensi yang ada di modul 1.2 itu kita peran itu dan betul. Peran guru penggerak itu. Kompetensinya itu kan sebenarnya ada 4. Bisa apa aja tuh? Apa yang menurut Bapak sih ini kompetensinya sudah baik? Yang saya alami terus yang saya tuangkan dalam tugas kemarin mengenai khususnya di Rupol itu kemarin sama kelompok. Ya mungkin yang udah saya miliki sekarang kontennya yang sudah saya miliki, meskipun ya ini menurut saya nggak tahu kan menurut yang lain mah gitu. Mungkin berpihak pada anak saya. Berpihak pada anak saya. Terus kolaborasi. Terus refleksi juga saya bisa. Refleksi juga bisa. Nah mungkin untuk sementara hanya itu saja yang potensi yang baru saya. Ketiga ya. Tapi alasannya apa nih? Bapak merasa baik dengan berpihak pada anak, terus kolaborasi, refleksi. Nah, alasannya gimana? Ya mungkin kalau berpihak pada anak mungkin untuk sekarang saya gitu. Yang pertama ya saya si anak mungkin dalam khususnya dalam KBM lah gitu, terus di luar KBM juga saya tidak terlalu
menekankan sama anak bagaimana. Yang penting silahkan aja segala sesuatu itu disesuaikan dengan minat dan bakat potensi anak yang dimiliki sama anak aja, itu yang pertama. Yang kedua, alasan saya memiliki peran sebagai guru kolaborasi mungkin di kelas. Saya alhamdulillah selain sama anak-anak saya berkomunikasi atau berkolaborasi, saya sering datang orang tua siswa juga ke kelas menanyakan bagaimana perkembangan anak saya, bagaimana terus anak saya punya planning pingin melanjutkan ke jenjang berikutnya kemana. Ya alhamdulillah, terus sekali saya juga tiap tahun, nah sekarang sebentar lagi mungkin udah selesai ujian, kayaknya si anak mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya, saya selalu mengadakan rapat dengan orang tua murid. Terus masalah yang satunya lagi refleksi, yang mungkin akhirnya dari apa yang saya rencanakan, yang saya laksanakan, dan yang saya programkan, mungkin direfleksi sama saya, oh anak ini sekian, jadi diakumulasikan lah, mungkin dipresentasikan berapa, alhamdulillah. Tapi tiap tahun juga dari SD yang saya pegang selama sekarang mungkin kurang lebih 10 tahun, alhamdulillah, meskipun sekarang sistem pendaftaran peserta didik baru enggak sama dengan yang dulu gitu. Sekarang meskipun sistemnya ada sistem zonasi, afirmasi, prestasi, alhamdulillah mungkin di atas 60%, alhamdulillah siswa didiknya masuk. Alhamdulillah. Nah, kompetensi apa aja yang harus ditingkatkan? Kalau melihat atau mempelajari dari modul 1.1 dan 1.2, mungkin masih banyak sebenarnya Bu yang harus saya tingkatkan, yang harus saya pelajari, terutama mungkin yang kalau dari modul 1.2 itu kan peran guru penggerak itu kan ada 4 kan gitu. Ya mungkin nanti tapi saya punya planning, mungkin kalau udah selesai pendidikan guru penggerak ini, ya saya harus bisa udah harus bisa memiliki 4 peran guru penggerak itu. Oke, jadi itu yang harus ditingkatkan gitu ya. Nah, setelah Bapak mengetahui umpan balik nih ya, apakah ada perubahan gitu yang, atau rencana perubahan, atau apa yang akan berubah? Yang pertama mungkin mengikuti program CGP ini, mudah-mudahan untuk perkembangan atau untuk menambah wawasan untuk diri sendiri, ingin lebih baik lagi, meningkat lagi. Yang kedua mungkin sasaran saya ingin mengimplementasikan kepada peserta didik bahwa sebenarnya cara kita mengajar sebelum mempelajari modul dengan setelah itu ya sangat jauh lah gitu, sangat jauh. Harus ada perubahan. Nah gitu. Mungkin yang ketiga, kalau saya sudah selesai mengikuti CGP ini, ya akan saya coba berkolaborasi sama teman-teman sejawat. Akan saya pertama mungkin saya akan tularkan atau saya transferkan ilmu yang saya dapat. Yang kedua ya selanjutnya saya akan bujuk atau akan saya ajak supaya rekan sejawat yang ada di SD saya semuanya bisa mengikuti program guru penggerak. Luar biasa Pak, keren, saya kasih amin. Luar biasa gitu ya. Jadi saya juga mendukung Bapak, udah keren, udah hebat jadi guru penggerak angkatan 10, dan mudah-mudahan memang perubahan yang ingin Bapak berikan ke sekolah ini, ke Sukamana 1 gitu, memang saya harapkan ya. Amin. Kemudian kita sampai nih di bagian akhir nih. Kalau kita melakukan refleksi proses pendampingan individu 1 ini, apa pelajaran atau ide baru dari Bapak setelah pendampingan 1 ini, atau
atau untuk pendampingan berikutnya? Ya mungkin ini pendampingan perdana Bu Iya ya. betul. Saya juga masih meraba-raba gitu. Apa yang akan pengajar praktik Mau ngapain? mau ngapain gitu. Iya. Mau mendampingi apa gitu. Sementara saya kan nggak pernah bertanya sama yang lain, nggak pernah bertanya. Saya juga gitu. Kita hadapi aja apa yang kita punya, apa yang kita dapat, udah aja gitu aja. Seperti tadi juga kan gitu. Kekurangan saya, Bu, gini kan saya nggak malu-malu. Udah aja, nanyain aja nggak buat apa, nggak bisa mah gitu. Terus kelemahan saya Ibu juga udah tahu gitu. Saya mah orangnya Bu apa adanya sebenarnya sama saya mah. Kalau bisa enggak gitu. Ide Bapak sendiri di PI berikutnya atau PI sekarang tuh gimana? Kepingin nanti kalau pendampingan selanjutnya atau kedua gitu, ya saya bisa melewati permasalahan-permasalahan yang ada di pendampingan perdana ini, gitu maksudnya. Jadi ya pingin ada perubahan lah sedikit lah gitu. Jangan sampai kan tadi pendampingan yang ini mah kan benar-benar kalau nol saya begitu nggak tahu apa-apa kan gitu. Betul. Gitu. Terus apa yang harus diperbaiki nih selama pendampingan kita? Yang pertama mungkin saya akan mencoba menyelesaikan tugas-tugas yang belum diselesaikan gitu, belum diunggah gitu. Terus selanjutnya ya saya akan mencoba dan terus atau belajar dan terus belajar lagi, terutama ya untuk meningkatkan kompetensi saya juga gitu, karena mengikuti program guru penggerak ini benar-benar luar biasa lah Bu. Saya juga baru ya emang saya baru pertama gitu, nggak tahu gitu awalnya gimana. Dulu juga waktu pengumuman seleksi tahap 2 dulu juga saya dinyatakan lulus. Saya perasaan bangga dan nggak bangga sebenarnya. Nggak bangganya gimana? Nggak bangganya gini, aduh saya tidak bisa naon merasa nggak pede gitu ya. Aduh kumaha di IT saya ini masih diraba-raba kumaha. Tapi saya alhamdulillah punya prinsip dari dulu juga Bu gitu. Cuman mungkin karena orang kan berubah-ubah gitu ya, nggak tetap gitu. Emang prinsip saya dari dulu kuat sampai sekarang. Apa? Masa orang lain bisa, masa kamu nggak bisa? Nah, gitu. Iya, Saya mah prinsipnya. Tapi orang lain bisa, nah Cepi itu bisa. Oh Cepi udah kedua gitu. Nggak bisa, nggak tekun gitu belajarnya gitu. Udah itu aja mungkin yang saya sekarang alami gitu mengenai ya program guru penggerak ini. Malahan mah saya sampai sempat ngomong sama ibu kepala Bu, Matio cabut ya dengan liur guru penggerak. Nggak pede. Pak Cipi teraskeun gitu. Jadi intinya di pendampingan selanjutnya mungkin Pak Cipi merasa butuh satu, memang kita udah keterbukaan udah ada ya. Jadi untuk pengembangan tugas-tugas kita saling ini aja gitu. Karena tugas saya hanya mendampingi, artinya pengajar praktek itu hanya secara lapangan seperti apa nanti Bapak. Nanti juga saya akan ada kelas nih pendampingan berikutnya ya. Di kelas 6 itu seperti apa. Tapi kalau misalnya siswa berganti nggak apa-apa, yang jelas itu adalah anak siswa Bapak. Gitu. Pak Cepi, makasih ya Pak Cepi mau berbagi praktek baik. Intinya dengan saya, karena saya ini adalah pendamping pengajar praktek Pak Cepi. Jadi kedepannya ya kita saling terbuka, dan terima kasih sudah memberikan hal-hal terbaik, dan ini pembelajaran juga buat saya gitu Pak Cepi ya, untuk pembelajaran di kelas, karena kita memang fokusnya ke murid gitu. Itu aja mungkin Pak Cepi ya. Sama-sama, terima kasih, sampai ketemu di Lokakarya 1 hari Sabtu tanggal 4 Mei Kak. Gitu. Lihat jadwalnya lagi ya nanti. Iya. Hari Sabtu Pak. Tapi
Tapi kita selalu di SMP Negeri 1 Solokan Biru. Insyaallah. Itu Ibu aja. Pak. sama-sama, saya juga mohon maaf gitu. Dan saya mah begini adanya Bu. Saya mah jadi nggak ada yang tutup-tutupin gitu. Betul. Buat apa? Jadi saya mah terbuka lah orangnya Ya. gitu. Nggak malu kenapa harus malu gitu kan? Karena ya kemajuan kan bukan untuk orang lain gitu, tapi untuk diri saya sendiri gitu. Saya mungkin ibu jangan merasa bosan atau ibu merasa diberatkan, direpotkan sama saya. Kalau saya selalu banyak bertanya, Bu ini gimana, Bu ini gimana, Bu ini gimana, karena saya juga. Tapi kalau saya bisa buat apa gitu kan? Saya juga. Tapi yang mudah-mudahan gitu. Planning saya ke depan, saya juga pingin cepet-cepet pulang. Intinya pingin cepet-cepet menguasai lah dalam pengerjaan tugas supaya saya jangan sampai ketergantungan sama intinya sama orang lain. Ya betul. Tapi Pak ingat di sini juga saya sharing saja ya Pak ya. Bukan berarti saya menggurui Bapak, Enggak, gitu ya. Intinya berbagi gitu. Sama-sama Bu, sama-sama. Saya juga merasa dibantu sekali lah gitu. Ya mohon maaf lah gini lah saya mana adanya gitu Bu, jangan gitu. Ada nusa nah jauh Bu. Nah ini sama kelompok yang ibu pegang sekarang gitu. Baik Pak, terima kasih dulu pertemuan kita di sini dulu. Ya. Sampai ketemu di Lokakarya dan pendampingan ya. ke-1 ya. Kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.